Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Monika dengan NPM 201506122. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis pada laman Aruba Unila. Nah, sebelumnya saya telah melakukan login menggunakan username dan juga password yang telah diberikan. Dan beginilah tampilan pada menu overview pada dashboard. Nah, Aruba Unila ini merupakan aplikasi yang bekerja secara real time. Artinya apabila terdapat perubahan baik aksesnya bertambah ataupun berkurang, maka untuk seluruh analisis bahkan untuk jumlah-jumlah di sini itu bisa berubah secara real time. Kemudian langsung saja di sini pada overview kita bisa melihat ada access point, client, dan juga alert. Di mana access point ini merupakan penghubung antar jaringan yang terdiri dari status up dan juga status down. Untuk status up di sini artinya adalah berhasil melakukan ping pada jaringan, sedangkan yang 4 di sini itu memiliki status down yang artinya gagal melakukan ping pada jaringan. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk klien yang terhubung pada jaringan terdapat 165 klien yang terhubung menggunakan wireless dan 0 klien yang terhubung menggunakan kabel. Kemudian untuk alerts atau dalam status tidak aman sendiri ada 2. Di sini bisa kita coba klik untuk access point. Yang pertama kita coba lihat yang berstatus up. Di sini akan muncul tampilan seperti ini untuk akses poinnya. Di sini ada 95 akses point. Jika kita lihat salah satu, maka akan muncul detail dari akses point tersebut, baik detail nama, IP address, MAC address, dan lain sebagainya. Dan di sebelah sini juga ada informasi tentang radio channel 2,4 GHz dan di sini ada untuk 5 GHz. Dimana jika kita melihat informasi berdasarkan channel utilization, di sini terdapat transmit time sebesar 4%, kemuan receive time-nya sebesar 43%, interference-nya sebesar 3%, dan free-nya sebesar 50%. Kita juga bisa melihat berdasarkan noise floor, transfer reference, di mana di transfer reference ini terdapat status successful atau yang berhasil terhubung pada jaringan. Di sini ada yang mencoba kembali itu terdapat 0 dan yang drop itu 0. Dan di sini juga kita bisa melihat berdasarkan wireless LAN-nya. Untuk wireless LAN-nya sendiri di sini yang dari untuk WiFi Unila terdapat 51 bps dari klien, kemudian 26 bps untuk klien, sehingga totalnya adalah 77 bps. Untuk radio 5 GHz juga kita bisa melihat informasi yang sama, yaitu melalui noise floor, transfer frames, dan juga wireless LAN. Selanjutnya, jika kita coba membuka akses point yang berstatus down, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat 4 akses point yang berstatus down. Jika kita buka, maka akan muncul detailnya saja, detail nama, IP address, dan juga MAC address-nya. Selanjutnya kita bergeser pada bagian klien. Di sini bisa dilihat sudah terjadi perubahan, yaitu 171 yang terhubung dengan wireless dan 1 yang terhubung dengan kabel. Bisa langsung kita klik untuk yang terhubung dengan wireless. Di sini kita bisa melihat informasi dari namanya, kemudian IP address-nya, kemudian kesehatan jaringannya. Di sini bisa ada yang tidak diketahui, ada yang berstatus good, ada yang berstatus poor, dan juga fair dengan band atau frekuensi dari mulai 2,4 GHz, 5 GHz. Kemudian di sini ada roll, ada SNR. Nah, SNR ini merupakan signal to noise ratio atau kunci penentu apakah jaringan wireless ini memiliki performa yang baik atau tidak. Kemudian di sini ada penggunaannya, dan ini adalah wireless LAN yang digunakan. Jika kita klik salah satu, maka akan muncul informasi, yaitu detail dari nama, IP address, dan lain sebagainya, hingga informasi signal yang bisa kita lihat di sini berdasarkan throughput, transfer time, signal quality, dan juga data speed. Kemudian untuk traffic analysis di sini juga kita bisa melihat informasi berdasarkan top 5 application. Dan jika dengan top 5 application di sini yang paling banyak adalah
situs HTTPS, di mana penggunaannya untuk saat ini sebesar 34,6 KB. Selanjutnya, jika kita menggunakan top 5 destination, maka kita akan melihat destinasi apa yang paling sering dikunjungi oleh user. Nah, di sini kita bisa lihat banyak yang mengunjungi WhatsAppNet. Kemudian, jika kita bergeser pada wireless LAN di sini, maka kita akan melihat tampilan seperti ini dengan informasi frames to client dan juga frames from client, baik droplet dan retrieved. Jika kita klik salah satu, maka akan muncul detailnya lagi, yaitu detail nama, kemudian detail selected node configuration. Kita juga bisa melihat status penggunaannya berdasarkan client health. Kita juga bisa melihat berdasarkan client by band atau berdasarkan frekuensinya, dan juga bisa melihat berdasarkan throughputnya. Untuk throughput sendiri di sini terdapat informasi transmitted atau pengiriman dan received atau penerimaan. Kemudian untuk traffic analysis kita juga bisa melihat berdasarkan top 5 application. Di sini tidak terdapat aplikasi yang bisa ditampilkan. Bisa juga menggunakan top 5 destination, top 5 clients, dan juga client by operating system. Kemudian kita akan bergeser pada usage. Nah, untuk usage di sini terbagi menjadi 4 tampilan, yaitu top access point, kemudian di sini ada top client, low performing WiFi, dan low performing client. Di mana untuk top access point ini akan menunjukkan access point dengan penggunaan terbesar, di mana di sini penggunaan terbesar terdapat pada PGN 110 bagian pendidikan lantai 1 gedung FMIPA. Di mana untuk status transmittednya sendiri sebesar 192 MB atau sekitar 95%, kemudian receivednya sebesar 9,40 MB atau sebesar 5%, sehingga totalnya adalah 200 MB. Kemudian untuk top client-nya, di sini top client akan menampilkan klien dengan penggunaan tertinggi. Di sini terdapat klien dengan IP address 10401.218 dengan status transmitted 177 MB dan receivednya 8,15 MB. Kemudian untuk low performing WiFi, ini kita bisa melihat berdasarkan highest noise floor atau basis channel atau highest interface. Nah, kemudian di sini untuk low performing client, kita bisa melihat berdasarkan lower signal quality. Di sini menggunakan SNR atau signal to noise ratio. Kemudian jika kita memilih lowest goodwood, maka akan muncul goodwood sebesar berapa bps. Sedangkan untuk lowest data speed, kita akan melihat data speednya sendiri ada berapa bps. Kemudian kita akan bergeser pada radius, di mana jika kita memilih radius maka akan tampil seperti ini. Ada band atau frekuensinya, kemudian channelnya. Di sini ada client-nya, dan di sini ada channel utilization-nya, kemudian ada channel quality-nya, lengkap dengan noise floor. Di mana kita coba pilih salah satu. Di sini memiliki detail, yaitu radio mode ini akses dengan bandwidth 20 MHz dan wireless LAN-nya 2. Kemudian kita juga akan melihat informasi usage berdasarkan client health, connected client, throughput, ataupun goodwood. Terserah untuk kita memilih untuk melihat yang mana. Kemudian untuk channel ini kita juga bisa melihat berdasarkan channel utilization seperti yang tadi, terdapat transmit time, receive time, interference, dan juga free. Kemudian untuk noise floor, transfer frames, dan wireless LAN juga sama seperti informasi sebelumnya. Kemudian di sini jika sudah kita coba lihat kembali di tampilan di layar utama, di sini sudah dipisahkan berdasarkan klien, wireless LAN, usage, dan juga radius. Untuk klien sendiri ini bisa kita lihat berdasarkan informasi health, di mana health ini merupakan status kesehatan dari jaringan. Di sini terdapat 130 berstatus good atau baik, 24 berstatus cukup, dan 36 berstatus rendah atau buruk, dan 5-nya tidak diketahui. Kemudian jika kita melihat berdasarkan band atau frekuensi, di sini kita lihat 142
klien yang menggunakan 2,4 GHz dan 64 klien yang 5 GHz. Nah, untuk data speed maka akan muncul grafik seperti ini. Selanjutnya untuk signal quality maka akan muncul grafik SNR atau signal to noise ratio tadi, yaitu sebesar 0,20. SNR ini terdapat 52 wireless client, kemudian 21-35 dB ini untuk 72 wireless client, dan 36-50 dB oleh 59 wireless client. Nah, ini statusnya bisa dilihat, ini statusnya poor, warnanya merah. Kemudian ini statusnya fair atau cukup berwarna oranye, dan di sini ada status yang good dengan warna hijau. Sedangkan di sini itu tidak diketahui, statusnya unknown. Kemudian kita juga bisa melihat berdasarkan informasi operating system atau OS-nya. Di sini kita bisa lihat pengguna menggunakan Linux sebanyak 91 dan 68 pengguna Android, 18 pengguna Windows 10, 7 pengguna iPhone, dan 22 tidak diketahui, dan 8 adalah lain-lain. Kemudian kita bergeser pada tampilan wireless LAN. Di sini kita bisa lihat terdapat 6 wireless LAN yang baru saja aktif. Nah, bisa dilihat penggunaan WiFi Unila di sini terdapat 153 klien. Jika kita melihat berdasarkan klien, jika kita melihat berdasarkan penggunaan tertinggi, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana yang biru tua ini adalah to client dan biru muda adalah from client, di mana to clientnya sendiri sebesar 637 MB dan from clientnya sebesar 224 MB. Kemudian untuk usage atau penggunaan ini akan menampilkan TX dan RX atau status transmit data dan juga receive data, di mana 12,4 GB telah berhasil ditransfer dalam waktu 15 menit terakhir. Kemudian di sini ada radius. Untuk radius kita bisa melihat berdasarkan channel quality, interference, channel yang sibuk, dan juga channel. Dimana di sini untuk saat ini, dimana untuk yang berstatus poor sendiri ada 7, fair sendiri ada 3, good ada 14, dan excellent 71. Excellent yang 2,4 GHz 71 dan excellent yang 5 GHz ada 95. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada menu infrastruktur. Nah, untuk infrastruktur sendiri akan menampilkan informasi controllernya, di mana di sini adalah aruba.unila.ac.id dengan statusnya sendiri berstatus up dan kesehatan jaringannya yaitu cukup. Software yang digunakan adalah ini, kemudian modelnya adalah Aruba 7210 dengan IP address ini. Kemudian di sini juga kita bisa melihat akses device, di mana yang berstatus up ada 95, yaitu di access point ini tadi ya, dan yang berstatus down-nya ada 4. Kemudian kita bisa melihat berdasarkan access point group. Jika kita lihat berdasarkan access point group, maka terdapat 96 default, 2 New 2021 dan 1 Unila 2020 C Portal. Selanjutnya kita akan bergeser pada traffic analysis. Pada traffic analysis di sini kita bisa melihat application, destination, dan juga host. Di sini juga ada session. Di mana yang pertama kita bisa melihat traffic analysis berdasarkan application. Dimana jika ditampilkan berdasarkan kategori, di sini terdapat 142 aplikasi yang baru saja digunakan, baik itu network service, web, ataupun instant message. Jika kita melihat menggunakan informasi penggunaan tertinggi, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu 139 aplikasi yang baru saja aktif itu yang paling tinggi adalah menggunakan protokol UDP. Kemudian untuk with most host ini, kita akan melihat pengguna tertinggi adalah dengan host DNS. Kemudian selanjutnya untuk destination, di sini kita menggunakan informasi with highest usage, di mana terdapat 944 destinasi yang baru saja aktif, yaitu yang paling tinggi di sini ada RR1
Kemudian jika kita menggunakan most host, maka yang paling tinggi di sini adalah dengan IP address 192.168.1.3. Nah, untuk host sendiri di sini akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu 225 host yang baru saja aktif, di mana yang penggunaan tertingginya yaitu pada host dengan IP address 10.40.0141. Kemudian jika kita melihat by operating system, bisa kita lihat 90 pengguna Linux, 61 pengguna Android, 20 pengguna Windows 10, 9 pengguna iPhone, 36 tidak diketahui, dan 10 adalah lainnya. Kemudian jika kita melihat by role, maka akan tampil seperti ini, yaitu 209 yang berhasil diautentikasi, kemudian 1 yang tidak diketahui, 15 juga tidak diketahui. Kemudian jika kita lihat session di sini, maka kita akan melihat status dari source host, kemudian source IP, destinasinya, kemudian kategorinya untuk aplikasinya, kemudian transmit bytes, dan juga RX bytes. Di sini juga bisa kita lihat wireless LAN, role, dan juga OS-nya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk aplikasinya, di sini ada DNS Mozilla, ada yang berprotokol HTTP, HTTP2, kemudian di sini juga ada yang membuka WhatsApp, kemudian membuka Microsoft, Skype, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan berpindah pada menu security, di mana di security ini kita bisa melihat detected radius, detected client, dan juga event. Nah, pada detected radius ini kita akan menampilkan radio classification, yaitu yang pertama authorized atau yang terautorisasi itu terdapat 380. Kemudian neighbor atau pendeteksi router yang terhubung di sini ada 0, kemudian interfering atau sinyal dalam band frekuensi yang saling tumpang tindih dan cukup mengganggu ini terdapat 825, kemudian suspected rogue atau ancaman yang berhasil ditemukan terdapat 585, kemudian rogue ada 252, dan contained di sini sebanyak 0. Kemudian di sini ada detected clients yang menampilkan klasifikasi klien, di mana 125 klien itu terautorisasi dan 2133 klien ini berstatus interfering atau tumpang tindih, dan 0 klien yang berstatus contained. Kemudian di bawah ini ada event atau apa saja yang terjadi di sini selama 4 jam terakhir. Bisa kita pilih juga untuk 4 jam terakhir atau 24 jam terakhir atau setiap waktu. Di sini berdasarkan severity, kita bisa melihat ada 754 event, statusnya high. Kemudian untuk berdasarkan tipe target, di mana berdasarkan infrastruktur itu yang low ada 0, medium 0, dan high-nya ada 44. Kemudian berdasarkan klien di sini untuk yang low sendiri ada 0, medium 0, dan yang high itu 712. Selanjutnya berdasarkan feature type. Untuk feature type di sini untuk yang detection untuk low ini sebanyak 0, medium 0, dan juga high-nya 764. Sedangkan untuk containment ini tidak terdapat atau full 0. Selanjutnya kita akan bergeser pada menu service, di mana pada menu service ini terdapat informasi airdrop service yang akan menampilkan berdasarkan di sini bisa most offered service atau menggunakan server with highest throughput, di mana di sini tidak terdapat server yang bisa ditampilkan. Kemudian di sini ada airdrop client yang bisa menampilkan informasi klien berdasarkan yang pertama sending most service request dan juga menggunakan with highest throughput. Di sini juga tidak terdapat klien yang bisa ditampilkan. Kemudian di sini ada informasi UCC yang menampilkan call quality, bisa juga menampilkan call quality versus client health-nya. Kita juga bisa melihat AP with most calls-nya, dan juga bisa melihat operating system serta application protocol. Tapi di sini sedang tidak ada informasi yang bisa ditampilkan.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.